Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kegelisahan yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita perhatikan gereja mula-mula, mereka mengalami aniaya yang hebat dan itu berlangsung tidak hanya puluhan tapi ratusan tahun. Banyak orang Kristen yang sejak lahir sampai meninggal ada di dalam penderitaan dan penganiayaan. Sebab dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus mempertaruhkan harta, keluarga, bahkan nyawa mereka. Mereka melihat kenyataan seakan-akan Yesus tidak berdaya, seakan-akan kalah terhadap dewa Zeus yang disembah oleh orang-orang Roma. Tetapi mereka tetap meyakini bahwa Tuhan mereka hidup. Dan salah satu yang membuat orang Kristen teraniaya adalah keyakinan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan atau Kurios. Kurios adalah gelar yang disandang Alexander Agung yang pernah berkuasa di wilayah Eropa sampai Asia Kecil, Palestina. Dan itu bisa membangun kecurigaan orang-orang Roma terhadap orang-orang Kristen yang memiliki Tuhan, tuan, majikan yang diakui sebagai penguasa. Ditambah lagi orang-orang Kristen yang tidak mau menyembah kaisar, padahal hanya disuruh melempar bunga sebagai tanda penyembahan di depan patung atau kuil-kuil kaisar dan menundukkan diri. Tapi mereka tidak mau. Sebaliknya mereka begitu mempercayai Yesus Tuhan yang akan datang kembali sebagai Raja. Orang-orang Kristen mengikuti jejak Paulus yang begitu maniak terhadap kedatangan Tuhan. Mereka begitu percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan menjemput mereka. Jadi tidak heran kalau Paulus berkata, "Aku ingin kamu sama seperti aku yang belum menikah, tidak perlu menikah karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Mereka begitu yakin Yesus akan datang pada masa atau zaman itu. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita yang sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan, merindukan perjumpaan dengan Tuhan? Tidak mungkin kita tergolong sebagai orang percaya yang setia atau mempelai Tuhan yang setia kalau kita tidak merindukan Tuhan. Kita yang sudah melewati tahun-tahun panjang, yang sudah merasakan tragisnya hidup, mestinya kita dapat merindukan dunia lain. Sebab hidup ini bukan saja singkat, namun juga tragis. Manusia datang silih berganti. Betapa tidak berdayanya manusia itu. Orang yang memiliki logika yang benar akan memikirkan kebutuhan yang lebih dari segala kebutuhan pemenuhan jasmani, yaitu kebutuhan akan kekekalan.
mestinya kita gelisah kalau sudah bicara tentang kekekalan atau kebutuhan untuk kekekalan. Tapi banyak orang tidak gelisah sebab mereka anggap itu bukan hal yang penting. Dan gelisahnya diganti untuk hal-hal yang mestinya tidak perlu gelisah. Kalau sampai kita tidak gelisah akan kekekalan, maka kita pasti tidak mempersiapkan diri menghadapinya. Ini sebenarnya sama dengan perkataan Tuhan Yesus. Jangan takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwamu. Takutlah akan Allah yang berkuasa, maksud saya bukan saja membunuh tubuhmu, tapi juga jiwamu di kekekalan. Jangan takut terhadap kematian jasmani, tapi takutlah terhadap kematian kedua, yaitu ketika seseorang terpisah dari hadirat Allah. Begitu maksudnya. Ketika kita bicara mengenai langit baru dan bumi baru, sebenarnya yang kita mau adalah menyampaikan pesan bahwa lebih dari rumah domisili di bumi ini, kita lebih memikirkan rumah abadi kita. Rumah di bumi bisa dibangun oleh kontraktor atau developer, tapi rumah kekal hanya bisa dibangun oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang berkata, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadamu." Yohanes 14 ayat 1. Kegelisahan yang dikehendaki Allah, kegelisahan yang benar, membuat kita lebih merapat kepada Tuhan. Lebih dari membawa persoalan-persoalan jasmani, apakah itu masalah pekerjaan, jodoh, keturunan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain, kita mempersoalkan agar kita layak masuk ke dalam rumah abadi. Sebab bukan tanpa syarat, hanya orang-orang kudus yang diperkenan masuk ke Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati.